Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nami Official Channel bersama saya Maulana Ihsan Mausuf. Di sini ya saya akan berbincang-bincang dan juga mengobrol tentang seputar dunia pendidikan. Tentunya saya di sini ditemani oleh rekan dan partner saya dalam mendalami dunia pendidikan ini. Bersama saya Pak Usai Husairi, SIP dan MIP. SIP MIP. Selamat malam Pak. Siap. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Jadi teman-teman, beliau merupakan rekan kerja dan juga partner saya di dalam dunia pendidikan ya. Suka, duka, dan lain sebagainya pokoknya dialami dengan bersama-sama. Pak, ini saya jadi banyak apa namanya keluh kesah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam benak pikiran saya seputar dunia pendidikan, Pak. Tapi sebelumnya supaya audiens juga tahu, Bapak ini latar pendidikannya bagaimana, Pak? Oke. Baik, terima kasih kawan. Jadi kalau bicara tentang latar belakang pendidikan berkaitan dengan akademis, sebenarnya panjang sih kalau diobrolin ke perjalanan perjalanan saya sehingga ada di titik ini. Tetapi ini saat ini saya berada di lingkungan pendidikan tentu saja bukan hal yang baru karena memang ketika saya dulu sebelum masuk ke perguruan tinggi saya sudah punya tekad bahwa ingin masuk di dalam lingkungan pendidikan itu karena memang melihat lingkungan pendidikan yang mulia lah di pandangan saya, dan juga disitulah tempatnya circle, tempatnya lingkungan yang baik yang menjadi contoh untuk lingkungan yang ada di sekitarnya juga. Dan biasanya pendidikan itu akan membawa sebuah dampak, terutama di dampak perilaku dan juga tingkat intelektualitas di wilayah. Nah, bicara tentang latar belakang, sebenarnya saya itu berlatar belakang disiplin ilmu itu di bidang ilmu pemerintahan, dan sampai dengan S2 pun demikian. Tetapi karena memang itu tadi, karena memang saya punya kepedulian terhadap pendidikan, saya memaksakan diri untuk bisa terlibat secara aktif, dan alhamdulillah ya pada tahun 2023 kita bersama mendirikan sebuah sekolah swasta yang sampai saat ini kita jalankan melalui kerjasama yang baik, dan tentunya ini adalah sebuah apa merupakan sebuah ya bentuk pencapaian yang luar ya biasa tentunya untuk saya sangat, pribadi. ya menurut saya juga sangat luar biasa. Jadi guys, jadi beliau ini setelah memang ya latar belakangnya di bidang ilmu pemerintahan, tapi sekarang juga sampai detik ini menjabat sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah di SMP Islam Miftahul Quran, yang mana berdirinya juga tahun 2023 ya. Jadi Betul. 2 tahun ke belakang, Belakang. 2 tahun ke belakang kita bersama-sama berjuang dalam dunia pendidikan saat ini. Nah Pak, ini kan di dalam dunia pendidikan ini beda ya antara zaman dahulu dan zaman sekarang, terutama ketika pasca pandemi atau pasca pandemi kan sempat tuh yang biasanya beraktivitas di sekolah ataupun banyak tatap muka, pas pandemi itu jadi semuanya apa-apa serba di rumah. Nah, tentunya bagaimana sih pandangan pandangan Bapak tentang masa transisi dalam pendidikan, dunia pendidikan saat ini? Ya, kita ketahui bahwa pandemi adalah sebuah kejadian yang luar biasa, bukan hanya di negara kita tapi negara global secara umumnya. Dan dunia pendidikan adalah salah satu eh, apa eh, lembaga ataupun keadaan yang terkena dampak yang sangat signifikan, terutama dalam metode pembelajaran. Karena memang pada saat itu semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mencegah penyebarannya virus, dan tentunya anak-anak
mau tidak mau harus dirumahkan ataupun dilakukan pembelajaran secara mode online kan gitu. Nah, tentunya itu ada beberapa hal yang menjadi nilai plus ataupun negatif. Yang pertama mungkin efisiensi dari segi mobilitas penduduk ataupun mobilitas pelajar yang mengurai interaksi secara langsung. Tapi di satu sisi memang ada sebuah nilai plusnya. Jadi anak-anak dari saat itu mulai membuka mindsetnya sehingga dia itu mencoba untuk melakukan hal-hal baru yang sesuai dengan teknologi dan juga memaksa dia untuk mau melakukan sebuah lompatan-lompatan untuk beralih dari mode offline yang biasanya ke mode online, yang mau tidak mau mereka harus menggunakan IT ataupun gadget lah sebagai alat bantunya. Nah, memang kalau kita lihat memang itu hal yang sangat rumit apabila diterangkan secara komprehensif, tapi saya melihatnya seperti inilah. Jadi memang di satu sisi materi yang diberikan oleh guru mungkin bisa disampaikan melalui media yang ada. Cuman ya dari satu sisi memang interaksi yang dari jiwa ataupun dari guru ketika ingin menyapa murid mungkin hanya sebatas lewat layar monitor gitu kan. Jadi tidak langsung dia itu melihat dan merasakan keadaan kondisi sirkulasi belajar yang sebenarnya. Nah, karena memang itu adalah sebuah alur yang digunakan ketika waktu pandemi, makanya banyaklah kemerosotan yang terjadi diakibatkan karena memang tidak bertemunya antara guru dan murid secara langsung gitu kan, secara direct lah. Sehingga banyak terjadi istilahnya krisis mental ataupun penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh guru kepada murid sehingga murid banyak yang sering melalaikan tugas-tugas pokoknya. Tapi memang di satu sisi murid-murid yang rajin, yang terbiasa untuk menyesuaikan dengan perkembangan, dia justru akan lebih mendalami karena memang di satu sisi dia diperkenalkan dengan internet yang lebih istilahnya yang disediakan oleh pemerintah melalui WiFi gratis dan lain sebagainya, sehingga dia mencoba untuk membuka informasi yang lebih dalam lagi tentang materi. Tapi ya karena itu tadi penyesuaian guru juga tidak mudah. Guru juga harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh murid selain daripada pemberian materi. Ya, tapi gini, maksudnya secara pembelajaran masih tetap bisa dilaksanakan ya. Tetapi banyak sekali gini Pak, keresahan-keresahan yang dialami oleh para orang tua khususnya terhadap para anak-anaknya, yang dimana pasca pandemi tersebut ya seperti yang telah dijelaskan, kemerosotan terutama di bidang akhlak atau tata krama. Jadi bedalah ketika zaman dulu atau ketika saya dulu pas 2014 itu menginjak SMP, mulai SMP itu masih ada dalam artian dalam hal mengingatkan itu mungkin fisik main, tetapi dalam artian tidak terlalu keras lah. Tetapi kalau di zaman sekarang kan apa-apa ham ya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara menurut Bapak di dalam dunia pendidikan ini cara menangani akhlak masalah tata krama anak-anak pada saat ini? Ya, berkaitan dengan behavior lah ataupun perilaku seseorang itu memang sejatinya ada tanggung jawab orang tua. Kita kembalikan dulu pada hakikat bahwa seorang anak yang lahir adalah tanggung jawab daripada orang tua. Karena memang orang tua memiliki tugas lain, kesibukan kerja ataupun aktivitas yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mereka menyerahkanlah kewajiban sebagian tugasnya kepada sekolah yang di dalamnya mungkin ada guru, ada tenaga pendidik dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bicara tentang perilaku, maka harus menjadi contoh utama adalah seorang orang tua. Jadi disitulah ada sosok yang menjadi figur utama dalam melihat perilaku sehari-hari ataupun tindakan-tindakan yang seringkali anak lihat gitu kan secara langsung. Nah, karena memang guru memiliki tugas mendidik, mengajar dan juga melatih,
maka beban tersebut menjadi beban guru. Bagaimana merubah perilaku, sikap, keterampilan sehingga nantinya akan dikembangkan menjadi potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik gitu kan. Nah, situasi saat ini Kaisan, karena memang ini adalah menjadi hal yang sangat fundamental lah, karena memang segala sesuatu diawali dengan akhlak seseorang, baik itu menjadi seorang pejabat, pengusaha dan lain sebagainya, pasti dibutuhkan adalah akhlak yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang mengacu pada Pancasila lah. Kalaupun orangnya non muslim pasti mengacunya pada Alkitab, ataupun kita sebagai orang muslim mengacu pada Al-Qur'an yang sebagai pedoman hidup lah. Tapi karena memang perilaku akhlak tersebut tidak dapat dilaksanakan secara waktu yang relatif singkat, maka perlu ada penyesuaian. Nah, di satu sisi kita sebagai guru memang seyogyanya sebelum pembelajaran dimulai wajib kita laksanakan pembiasaan. Karena memang di dalam indikator pembelajaran pasti ada pembiasaan yang wajib dilakukan oleh setiap sekolah, mulai dari baca Al-Qur'an, terus melaksanakan sholat duha, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dianggap sebagai pembentuk karakter dasar gitu kan. Karena disitulah seorang anak akan melihat kebiasaan dilakukan sekolah akan diadopsi ke lingkungan yang lainnya, termasuk di lingkungan di kehidupan di keluarga gitu kan. Nah, karena memang pembiasaan ini menjadi hal yang sangat penting, seringkali sekolah itu juga ada yang melaksanakan, ada yang tidak. Karena melihatnya pembiasaan adalah hal yang rutinitas, bukan hal yang wajib dilakukan gitu kan, hanya rutinitas biasa. Nah, kita di SMP Islam Miftahul Quran, untungnya kita sudah memiliki para peserta didik yang terdoktrin oleh kebutuhan-kebutuhan spiritual di pondok pesantren. Jadi ketika kita melaksanakan pembiasaan setiap hari, setiap pagi, anak-anak sudah sangat tahu betul tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita mengarahkan sesuai dengan 7 kebiasaan. Iya, betul. Peserta didik yang hebat gitu kan. Karena kan enaknya di sini itu jadi lingkungannya itu mendukung plus pesantren. Jadi antara sekolah dan pesantren itu saling bersinergi intinya. Jadi tidak terpisah lah. Jadi tetap. Nah, lalu Pak, itu kan hal yang penting ya, akhlak itu hal yang penting. Nah, dengan berkembangnya zaman seperti saat ini, terutama di era digitalisasi yang dimana apa-apa serba digital dan juga pembelajaran melalui digital, tapi kan yang tujuannya itu bertujuan untuk memudahkan informasi dan hal lain sebagainya lah. Nah, tapi ada gak sih dampak negatifnya dari zaman era digital ini gitu. Karena kan yang positif itu seperti suka digaungkan kayak supaya kita lebih pintar, lebih mudah mendapat informasi dan sebagainya. Nah, di efek negatifnya itu seperti apa? Di era saat ini memang hampir semua komponen sih, bukan hanya pembelajaran tetapi kebutuhan ekonomi, pemenuhan pokok kehidupan masyarakat dunia sudah beralih dari zaman yang serba manual ke arah yang lebih modernis gitu kan, serba digital lah. Jadi era digitalisasi itu adalah keniscayaan untuk saat ini. Kebutuhan-kebutuhan semuanya harus melalui digital. Kalau kita ingin cepat, mudah, dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di dalam pembelajaran juga hampir seluruh komponen ataupun materi pembelajaran itu ada hubungannya dengan digitalisasi. Kalau kita menggunakan sistem yang serba modern gitu kan. Nah, tujuannya apa? Yang pertama tentu saja mengenalkan teknologi kepada peserta didik untuk memudahkan dalam menerima materi ataupun memahami sebuah materi yang diberikan oleh guru. Untuk melengkapi lah materi yang sebelumnya mungkin belum tersampaikan oleh guru. Dan selain daripada itu juga digitalisasi ini akan terus berkembang. Tidak akan ada tidak akan ada berhentinya. Bahkan
untuk sekolah-sekolah yang memiliki sarana prasarana yang lengkap, mungkin setiap murid harus bisa menciptakan sesuatu yang dianggap sebagai inovasi-inovasi yang diciptakan di lingkungan sekolah. Kita boleh saja membuat sebuah tugas kepada siswa itu bukan hanya membuat sebuah makalah tugas, tapi suatu saat kita harus bisa membuatkan bahwa setiap peserta didik bisa menciptakan bentuk teknologi yang saat ini bisa kita gunakan membuat aplikasi permainan, aplikasi pembelajaran gitu kan. Lebih banyak untuk setiap peserta didik itu nantinya itu akan mencari kebutuhan itu secara autodidak gitu misalnya. Jadi guru itu hanya sebatas fasilitator ataupun hanya sebatas guidance lah. Silahkan kalian membuat sebuah tugas A ataupun tugas B, dan anak-anak lah yang mencari melalui fasilitas yang ada, melalui Google ataupun melalui AI tadi lah kan gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu Pak, tentang ini literasi membaca. Jadi dengan mudahnya akses terutama di internet, itu membuat terutama yang kami lihat juga di sekolah-sekolah, anak-anak itu sekarang sulit untuk membaca buku Pak. Nah, menurut pandangan Bapak gimana? Apakah itu perubahan yang mungkin dari zaman Bapak ataupun zaman dulu sekolah yang suka baca buku dengan keadaan saat ini gitu Pak? Menurut Bapak bagaimana Pak? Jadi ya memang sih ketika teknologi itu semakin berkembang, semakin dinikmati oleh seluruh halayak lah, termasuk peserta didik. Memang di situ ada hal-hal di luar daripada bukan kebutuhan lah. Mungkin lebih banyak ada juga hal-hal yang dapat menghalangi kebutuhan peserta didik dari mulai kebutuhan pokoknya itu kan. Tentu hal ini juga menjadi sebuah tantangan baru untuk kita. Karena memang teknologi itu di dalamnya berbagai macam. Ada materi, ada informasi, ada permainan, ada dan lain sebagainya. Pasti di dalamnya itu tergabung dalam sebuah sistem teknologi gitu kan. Nah, kalau dulu kita masih berfokus pada literatur yang ada, pustakawan lah. Literatur pustaka yang ada di perpustakaan. Kita hanya bisa membaca buku-buku yang ada, jurnal-jurnal ataupun buku bacaan lah, taman bacaan anak-anak lah kan gitu. Tapi kalau sekarang kan semuanya serba digital, serba PDF lah kan gitu. Materi-materi mungkin bisa dicari melalui link-link yang ada. Iya. Tapi ya itu tadi, karena memang di dalam teknologi itu juga ada permainan, ada dunia maya, komunikasi dan lain sebagainya, makanya disitulah jadi bagaimana peserta didik itu harus bijak menggunakan gadget juga. Ketika kita memberikan keleluasan untuk menggunakan gadget, maka gadget tersebut juga harus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Yang pertama itu. Yang kedua, di dalam meningkatkan literasi pelajar, khususnya di sekolah kita sajalah, kita tidak akan bicara sekolah-sekolah yang lain yang sudah maju, sudah baik gitu kan. Kita akan coba untuk bagaimana melengkapi taman bacaan yang ada di sekolah supaya mereka menyempatkan waktu untuk membaca, menganalisa gitu kan buku-buku yang ada. Soalnya kan di sekolah kita juga Pak nggak boleh bawa HP ya. Ya karena memang sekolah kita tidak boleh membawa HP karena memang dilihat dari kacamata lingkungan ataupun kacamata kebutuhan sekolah, memang kita gunakan situasional saja ketika ada ANBK seperti itu ataupun ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan gadget untuk alat bantu seperti PHS lah kan gitu. Tapi untuk keseharian karena memang upaya ini untuk memfilterisasi hal-hal yang negatif, maka kita mendingan dibatasi penggunaan HP. Nah, karena memang itu tadi, karena memang peserta didik itu masih usia yang dalam psikologis mungkin masih banyak ingin tahu lah. Jadi disitulah mereka akan ingin mencoba-coba. Dan disitulah kebanyakan penggunaan gadget itu
malah digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi memang kalau memang tingkat literasi kita, dia tadi ditanyakan oleh Mang Isan, kalau memang dilihat dari tingkat literasi masyarakat kita, bahkan penduduk di Indonesia, maka boleh dikatakan masih di angka ya sedikit pertengahan, tapi sedikit agak turun gitu kan. Kalau dilihat dari PISA gitu kan, Program Information for Assessment gitu kan, gitu. Meskipun eh, literasi masih menjadi PR untuk kita semua, tetapi kita cobanya dengan bagaimana mengarahkan peserta didik itu supaya dia itu akrab dengan buku-buku yang ada. Ya dimulai dari gurunya sendirilah kan gitu, sering baca cerita-cerita yang berkaitan dengan kebutuhan anak kan gitu. Nanti anak juga akan mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh setiap guru kan. Nah, gitu. tapi Pak, menarik nih dalam masalah hal membaca ya. Saya juga pernah nanya kepada termasuk para anak-anak lah SMP, kenapa sih kamu nggak suka membaca? Alasannya itu seperti ini, karena kalau membaca itu saya suka lupa, kadang kadang jenuh, kadang bosan. Nah, ada nggak tips dari Bapak supaya kita itu nyaman, rileks dalam membaca dan kita juga dapat memahami apa yang kita baca? Nah, itu sulitnya itu. Jadi mereka itu kadang bukan tidak mau membaca, tapi ketika membaca itu ya hanya lewat saja gitu, hanya lembaran-lembaran dibaca hanya lewat, dan juga ya kosong aja. Yang menurut Bapak gimana nih? Ya. Memang dalam tips membaca itu ada beberapa hal yang harus kita, ya bukan hanya membaca sih, ada beberapa hal pokok yang mesti kita laksanakan supaya nanti di dalam pokok-pokok isi bacaan tersebut itu dapat kita pahami. Jadi yang pertama kita harus suka dulu lah dengan judul buku yang kita akan baca gitu kan. Apakah kita mau baca buku tentang kebutuhan fikih gitu kan, kebutuhan matematika ataupun IPA gitu kan. Yang pertama kita harus punya feel dulu lah dengan buku tersebut lah. Harus punya keinginan untuk mendalami salah satu ataupun beberapa materi yang kita sukai. Jadi ketika kita membaca itu, pikiran kita itu terbuka gitu kan, tidak terpaksa ataupun tidak melayang-layang lah ketika konsentrasi kita itu ketika melihat membaca buku lah. Yang kedua, harus ada dorongan motivasi ketika kita ingin membaca. Apa motivasi saya gitu kan? Apakah untuk tugas, apakah untuk diskusi, atau untuk bisa menyampaikan lagi kepada teman-teman, karena memang ingin mempertahankan dia sebagai juara kelas. Nah itulah makanya disitulah kita harus bisa memberikan sebuah challenge lah kepada peserta didik itu, bagaimana mereka itu supaya dapat memantik untuk lebih baca lebih tebal lagi gitu kan. Apakah nanti ketika ada diskusi kita akan membahas salah satu topik dan siapa yang menjadi ketua kelompoknya itu harus bisa menerangkan secara detail gitu kan. Karena kalau peserta didik kalau tidak dibubuhi dengan tugas, mereka ya akan semaunya sendiri, tidak ada motivasi untuk membaca gitu kan. Jadi guru harus bisa memberikan sebuah tugas-tugas yang berkenaan dengan peningkatan literasi, kualitas literasi juga gitu kan. Karena dari semula hanya membaca, mungkin ketika berulang-ulang akan ya mulai memahami, mulai mampu untuk menganalisa, mulai bisa mempraktikkan. Karena memang sekarang ini karena metode pembelajaran yang sekarang ini yang mengacu pada pembelajaran deep learning gitu kan. Jadi guru itu bukan hanya memberikan materi, tapi harus memaknai setiap materi yang diberikan itu supaya ada outputnya gitu kan. Yang kedua ya kita harus memiliki perhatian secara penuh kepada peserta didik. Jadi bukan hanya memberikan sebuah tugas, tapi kita tahu kemampuan membaca setiap peserta didik itu kita bisa mendeteksi, bisa mendiagnosa gitu kan. Sehingga Sehingga muncullah nanti deep learning, pembelajaran yang mendalam itu gitu kan. Jadi ya guru itu harus tahu juga tentang bagaimana tips-tips untuk menciptakan peserta didik yang aktif, yang gemar membaca supaya nantinya juga mudah
ketika kita memberikan materi gitu kan. Ya, jadi begitu guys. Jadi untuk para audiens semua rajin-rajinlah membaca ya. Jangan terpaku kepada gadget mulu ya, karena buku bacaan itu sangat penting ya untuk kehidupan kita. Nah, Pak, mengenai sekarang kan kita Bapak juga sekarang pengelola sekolah ya, pengelola di sebuah instansi lembaga pendidikan yang tadi telah dijelaskan di SMP Islam Al Quran yang di Jamanis Tasikmalaya. Itu Pak, sekarang kan mulai berganti pemerintahan Pak ya. Era pemerintahan yang dulu Menteri Pendidikannya Pak Nadiem, sekarang beda lagi Pak, kalau nggak salah Pak Muti ya, Pak Abdul Muti. Nah, menurut Bapak bagaimana kebijakan pendidikan saat ini bisa ditingkatkan untuk menghadapi tantangan masa depan? Jadi bagaimana sih, apakah kebijakan pemerintah saat ini tentang pendidikan udah relevan dengan dunia pendidikan saat ini gitu, Pak? Ya. Karena Memang kan gini, maksudnya karena kan dari zaman Nadiem Makarim mulai ekspansi apa namanya ke moderanan lah, mulai serba semuanya serba aplikasi, ada PMM, ada apalah. Nah, malah UN dihapuskan. Nah, sekarang akan ada kebijakan lagi UN dikembalikan lagi dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak ini bagaimana, Pak? iya. Ya, bicara tentang masalah kebijakan pemerintah tentu akan selalu mengalami fleksibilitas lah, akan mengalami sebuah perbedaan ataupun perubahan-perubahan baik secara perubahan dasar ataupun secara menyeluruh. Intinya dari konsep pendidikan baru Pak Profesor Abdul Muti tidak akan jauh beda sebenarnya dengan apa yang telah dikembangkan oleh menteri sebelumnya gitu kan, Pak Nadiem. Cuman yang berbeda dalam metode saja. Misal kalau kemarin dengan kurikulum merdeka, dengan pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya, dengan P5-nya, mungkin sekarang juga masih berlaku untuk kegiatan-kegiatan yang menjadi konsep utama pada kurikulum merdeka. Cuman ada sedikit modifikasi lah mungkin dari hal tersebut, lebih diorganisir lah, lebih diorganisir. Jadi lebih semuanya itu di dalam satu rumpun lah, ataupun satu rumah yang disebut dengan rumah pendidikan. Jadi dalam rumah pendidikan itu sebenarnya sih sudah terlihat apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan guru dan juga peserta didik di sana. Tinggal kita menerapkan sesuai dengan apa yang menjadi pokok-pokok pemikiran kementerian saat ini, ataupun konsep-konsep kementerian Pak Abdul Muti saat ini gitu kan. Tetapi dalam pelaksanaannya ataupun dalam tatanan teknis tidak akan mengalami perubahan secara signifikan, asalkan kita mau, kalaupun sebelumnya sudah melaksanakan apa itu pembelajaran kurikulum merdeka pada zaman Pak Nadiem, tinggal kita sedikit-sedikit dievaluasi lah, tapi bukan berarti mengganti, tetapi memperbaiki sistem yang kemarin itu kurang maksimal. Nah, yang kedua, memang ada perubahan di dalam tahapan penilaian gitu kan. Yang sebelumnya ada ANBK, mungkin sekarang akan ada lagi ujian nasional ataupun bukan ujian nasional, penilaian asesmen kompetensi, bukan. Penilaian asesmen kompetensi itu kalau nggak salah. Ya, intinya akan ada ujian di akhir tingkatan lah. Memang hal tersebut juga baik sih, dan memang dari dulu juga itu menjadi sebuah tantangan untuk setiap pelajar. Ketika kita mau ingin mencapai akhir masa pembelajaran di SMA, yang paling ditakutkan adalah ujian nasional. Berarti Bapak sendiri termasuk setuju Pak adanya UN ini Pak? Kalau buat saya sih untuk meningkatkan kualitas memang lebih baik ujian nasional, supaya secara psikologis peserta didik itu lebih mempersiapkan. Jadi maksudnya ketika ada ujian nasional, jadi
peserta didik itu merasa bahwa dia itu harus betul-betul mempersiapkan dari mulai belajarnya gitu kan, dari mulai kesiapan mental kan yang paling penting kan itu. Jadi nggak merasa bahwa yang penting yang lolos sudah pasti, yang penting kita belajar lulus sudah pasti kan gitu. Jadi ada sebuah challenge untuk peserta didik itu supaya dia itu dapat lebih menertibkan, lebih merapikan lagi dalam kesiapan dia untuk menuntaskan tugas akademik di tingkat SMP ataupun SMA gitu sih. Jadi kan pas zaman Bapak dulu mah pas Masih waktu ujian. UN teh jadi yang ada yang gak lulus juga ya Pak ya. Ada. Jadi enggak kan kalau sekarang lulus diluluskan semua aja gitu. Iya. Aduh. Kalau sekarang kan kalau kemarin kan yang memiliki otoritas untuk meluluskan adalah kembali kepada satuan pendidikan Iya, betul. gitu kan. Nah, kebanyakan memang satuan pendidikan pun satuan pendidikan pun pasti akan melihat peserta didik itu secara komprehensif, bukan hanya dari nilai ujian saja, mungkin Iya. sikap, perilaku, keseharian dan lain Pastinya, sebagainya. Makanya sebagian besar peserta didik lulus gitu kan, secara akademis gitu kan, semuanya lulus. Tapi di satu sisi peserta didik itu terlalu terlena dengan keadaan betul. Itulah masalahnya Pak. Jadi terlalu terlena karena memang memiliki sebuah pemikiran bahwa tidak belajar mereka pasti lulus. Seperti halnya ketika di perguruan tinggi, ketika dihilangkan penyusunan skripsi, tesis, terbayang kan di dalam kelas paling hanya berapa orang ataupun berapa mahasiswa yang masih mengikuti sampai akhir gitu kan. Karena memang itulah finalnya ketika kita akan menjelang akhir tingkatan ataupun akhir semester, ya tantangan kita adalah kita harus membuat salah satu penelitian yang nantinya harus kita pertanggungjawabkan sebagai bagian daripada tanggung jawab akademik, termasuk di SMA juga, SMP ya harus bisa mampu melewati fase ujian nasional. Tapi ketika misal ujian nasional ini diadakan kembali, mungkin akan seperti dulu lagi nggak ya Pak? Soalnya banyak sekali, kalau zaman dulu itu banyak sekali yang putus hubungan gara-gara ini Pak, ujian nasional. Maaf ya, kita putus dulu, saya mau fokus UN dulu. Apakah akan terjadi pada apabila UN ini dilaksanakan lagi, tapi itu hanya jokes ya guys ya, tidak untuk serius. Jadi memang sih Bang Ihsan, kalau bicara tentang ujian nasional, itu kayak gini Pak, sakral gitu dulu itu sampai yang puasa sebelum ujian nasional itu puasa, terus ngajian ditingkatkan, ibadah segala macam, tahajudnya ya, meskipun itu harusnya sih bisa istiqomah ya, tetapi menjelang UN ini gitu loh Pak, semua amalan-amalan dilakukan pokoknya, bahkan sampai tadi kayak seperti saya juga memiliki teman, kalau mau UN itu putus dulu ya, mau UN, setelah UN jadian lagi. Jadi memang ada perbedaan kesan ya, ataupun perbedaan makna antara penilaian dan ujian. Misal, kalau kita bicara sekarang ini kan penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Bahasanya berbeda ketika kita bicara tentang ujian akhir tahun. Kita itu sudah merasakan bahwa ujian akhir tahun itu adalah sesuatu yang berat gitu kan, yang menyandra waktu, menyandra menyandra kesibukan yang lainnya gitu kan, karena memang kita itu melihat ujian itu adalah sesuatu yang yang menakutkan lah. Maka banyak sekali peserta didik ataupun anak para siswa ketika masa saya dulu itu, ketika mendengar waktu akhir tahun ujian itu, kita itu ya sekemampuan lah, yang tadinya jarang menghafal sedikit-sedikit karena memang mendengar kata ujian itu secara psikologis itu berbeda penerimaan diri kita dengan kata penilaian. Kalau penilaian seolah-olah sudah ada nilai gitu kan, tinggal baik dan buruk gitu kan. Bahkan pas menerima surat kelulusan juga, bahkan siapa yang nangis-nangis, siapa yang nangis-nangis, kejar-kejar, pokoknya wah nangisnya itu. Karena memang ya disitulah bagaimana mengolah kata
ketika kita ada sesuatu yang bisa dianggap berpengaruh dan tidak gitu kan. Jadi yang kalau bisa kata penilaian-penilaian tersebut diganti dengan ujian saja kalau menurut saya, supaya apa? Supaya lebih mengena dan lebih tepat sasaran kepada peserta didik bahwa ujian itu adalah sesuatu yang harus Betul. mendapatkan nilai yang sesuai dengan standar, meskipun di dalam penilaian pun juga sama gitu kan, tetapi kesannya itu kalau ujian itu kita akan diuji, Betul. kita Itu akan beda diujikan gitu ya, Pak. sejauh mana kemampuan kita selama kita belajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi gitu kan. Kalau dulu kan ujian Eptanas ditentukan dengan NEM dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau mau masuk perguruan tinggi itu tentukan NIM ya. Iya. Ya memang di sinilah mungkin pemerintah juga punya konsep tersendiri lah, sudah memiliki sebuah grand design ataupun alur yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik di zaman modern saat ini. Tetapi kami yang berada di lingkungan wilayah daerah kabupaten gitu kan, melihat perkembangan di kementerian ataupun konsep di kementerian memang tidak dapat kami lakukan secara utuh ataupun secara sesuai lah dengan standar yang ada di pemerintah. Tetapi kami juga terus mengupayakan sampai dengan sejauh ini langkah apa yang dapat kiranya ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan pendidikan secara nasional ataupun secara holistik. Karena memang ya namanya kebijakan, namanya aktor pemerintah mungkin sewaktu-waktu akan terus berubah dan sewaktu-waktu akan mengalami perubahan. Dan kami di lingkungan pendidikan tidak serta-merta merubah secara secara menyeluruh, pasti ada penyesuaian yang harus kami lakukan, mulai dari sarana, mulai dari daya pacu guru gitu kan, nilai kebutuhan setiap sekolah berbeda gitu kan. Dan itulah menjadi tantangan bagi para kepala sekolah khususnya di sektor swasta. Tapi kami tidak memungkiri bahwa swasta juga saat ini banyak yang sudah melebihi daripada standar sekolah negeri. Tetapi memang kami sebagai sekolah baru harus mengalami fase di mana transisi ini dari kementerian A ke kementerian B, yang keduanya itu ada perbedaan dalam metode pembelajaran. Sehingga kami ketika ingin menyampaikan kembali kepada guru di dalam rapat, kami juga harus punya pengetahuan yang relevan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh kementerian gitu kan. Ya, betul Pak. Nah, ini mah pertanyaan menghayal aja ya, berandai-andai. Jika misalkan suatu saat nanti Bapak ditakdirkan menjadi Menteri Pendidikan Indonesia nih Pak. Nah, dalam 100 hari pertama kerja, langkah apa nih yang bakal Bapak jalankan untuk roda kepemimpinan khususnya di dunia pendidikan, Pak? Sebelum kita closing lah. Karena kan hampir setiap ganti Menteri Pendidikan, ganti lagi kebijakan. Apakah Bapak akan mengadopsi mengadopsi program-program yang dahulu-dahulu atau sebelum-sebelumnya, atau memiliki pandangan lebih jauh lagi Pak tentang pendidikan? Kalau untuk masalah masalah seandainya saya jadi A, jadi B, jadi C, itu kayaknya terlalu jauh lah. Intinya misalkan kalaupun saya saat ini sedang menjadi salah satu pemimpin ataupun menjadi kepala sekolah di sekolah swasta, tentu yang ingin saya harapkan adalah bagaimana kita kembali kepada ruh pendidikan itu sendiri, yaitu bagaimana yang menjadi semboyan lah, yang menjadi semboyan pendidikan yang dikemukakan oleh seorang pahlawan pendidikan Ki Hajar Dewantara mengenai makna tuturi handayani saja. Bagaimana kita bisa menjadi contoh, menjadi penyeimbang, menjadi pendorong, dan itulah. Dan salah satu pelaksanaan daripada tuturi handayani adalah bagaimana kita menertibkan seorang pendidik yang berkualitas. Harus memiliki kompetensi
pendidik yang memenuhi standarisasi yang jelas, sehingga nanti ya perhatian pemerintah terhadap lingkungan pendidikan itu disertai dengan kualitas guru-guru yang hebat, dari mulai latar belakang, dari mulai bagaimana psikologis guru itu sendiri, apakah dia itu memiliki konsep menjadi pendidik yang profesional atau hanya memanfaatkan kebijakan pemerintah dengan adanya P3K, ASN dan lain sebagainya gitu kan. Dan inilah yang harus menjadi harus menjadi bahan kajian kita adalah bagaimana yang pertama menciptakan tenaga pendidik yang profesional, itu saja dulu. Yang kedua, ketika pendidik tersebut menjadi pendidik yang betul-betul pro lah di dalam bidangnya, maka akan mudah ketika pemerintah memiliki keinginan konsep-konsep yang diharapkan oleh bangsa ini gitu kan, apalagi dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat secara global gitu. Ya, jadi kembali lagi pada bahwa jadi seorang pendidik itu bukan hal yang mudah. Misalnya dia harus bukan hanya pintar secara pengetahuan, secara intelektual, tapi dia juga harus memiliki perilaku, sikap, spiritual yang sesuai dengan apa yang menjadi konsep daripada Ki Hajar Dewantara gitu kan. Kita yakin bahwa pendidik saat ini ada orang-orang yang hebat, tetapi mudah-mudahan ke depannya bisa menciptakan pendidik-pendidik yang lebih hebat, itu saja sih. Karena memang sekolah adalah sentralnya ilmu pengetahuan, adalah tempatnya untuk merubah sebuah perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia gitu kan. Juga sekolah itu adalah tempat untuk merubah nasib lah. Bisa jadi karena memang sekolah dia menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Iya, apalagi kan sekarang di negara Indonesia tidak terlepas ya dari riwayat pendidikan gitu Kak. Karena kan di dalam dunia kerja itu bahkan sekarang minimal itu S1. Bahkan S1 juga sekarang sudah terkadang sama minimal S2 gitu Pak ya. Sangat penting berarti pendidikan itu untuk dunia saat ini lah. Ya, makanya saya berharap pemerintah betul-betul kalau saat ini sudah memberikan kebijakan yang pro terhadap sekolah, terhadap dunia pendidikan, maka saya berharap ke depannya mudah-mudahan para pendidik itu diberikan sebuah reward lah bagi mereka-mereka yang mampu memberikan dampak yang besar untuk masyarakat, untuk wilayah ataupun untuk lingkungan sekitar, dan tentunya ada sebuah kompetensi yang lebih nantinya itu lebih merata gitu kan, bukan hanya di sektor sekolah negeri saja, tapi di tatanan sekolah swasta pun harusnya gitu sama kan. Ya, soalnya kan sama-sama karena memang selalu ada diferensiasi antara swasta dan negeri gitu kan. Saat ini pemerintah mungkin hanya baru ada kebijakan tentang tentang realokasi kalau nggak salah, redistribusi tenaga P3K ataupun tenaga ASN di sekolah swasta, dan mudah-mudahan itu menjadi salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pendidikan di lingkungan satuan pendidikan. Karena memang kami pun berharap bahwa guru-guru yang ada di sekolah juga dapat mendapatkan status yang sama dengan sekolah negeri. Itu sih yang kami harapkan dari pemerintahan saat ini di bawah naungan Pak Profesor Abdul Mukti. Baiklah, menjelang akhir nih Pak. Jadi saya ada sesi, saya akan memberikan sebuah kata ya, tetapi silakan Bapak beropini tentang kata tersebut. Gimana Pak? Boleh. Oke. Kata yang pertama. Kepala sekolah. Tegas, harus menjadi contoh, dan tentunya harus memiliki konsep yang baik untuk masa waktu yang panjang. Oke, siap. Kata berikutnya. Kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka interaktif dengan peserta didik, terus menggembirakan, inovatif,
dan banyak kerjasama dalam menciptakan sebuah eh, inovasi ataupun potensi yang ada di peserta didik. Terus, untuk kata selanjutnya, bentar Pak ya, karena masih ada apa namanya hal-hal yang harus diperjelas lagi lah. Eh, literasi Pak. Literasi, eh, keinginan mencari tahu tentang sesuatu, terus kita melihatnya literasi itu sesuatu yang apa membuat kita itu membuka mindset. Yang ketiga, ya upaya untuk menyadarkan diri bahwa membaca adalah jendela dunia untuk memahami segala sesuatu yang ada. Guru honorer Pak. Sakitnya di sini. Oke, baiklah guys, mungkin itu tadi obrolan kita seputar pendidikan ya. Kami dari khususnya saya masih awam lah di dunia pendidikan. Terima kasih Pak. Semoga Sama-sama. sehat selalu, Bapak sehat selalu, dan juga pendidikan yang sama-sama sedang kita jalani SMP, dan juga kita akan beranjak proses ya untuk SMA-nya Amin, juga, mudah-mudahan lancar dan ya semuanya berjalan dengan maksimal Pak. Terima Ya. kasih ya. Mohon maaf waktunya terganggu ya. BTW ini kita syuting malam Nah, ini pukul mah 12. ngobrol-ngobrol biasa saja lah. Ngobrol-ngobrol biasa saja. Hanya curhatan dari kami dari sekolah yang baru kami dirikan, dan mudah-mudahan berdampak untuk yang lainnya. Amin, amin, amin. Siapa? Terima kasih Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum. Guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, tadi kita otakan lah.